Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tabi'un. Pemirsa ikromah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di bulan yang penuh barokah ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fit dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ikromah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang al-ummu madrasatul ula. Idza a'dataha a'datta sya'ban thayyiban. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika engkau persiapkan dia dengan baik, maka sama halnya engkau mempersiapkan generasi bangsa yang baik. Sahabat ikromah yang dirahmati Allah, mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Anak yang lahir ke dalam dunia ini pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi rawahul Bukhari Muslim. Sahabat ikromah yang dirahmati Allah, secara singkat, madrasah adalah sarana atau wasilah untuk belajar. Ibu sebagai madrasah berarti ibu adalah pendidik, ibu adalah ustazah bagi anak-anaknya. Dari hadis di atas dapat menarik kesimpulan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anaknya. Tugas pertama dan yang paling utama adalah menanamkan ketauhidan, menanamkan akidah kepada anak sejak dini. Yang kedua adalah mengajarkan dan pembiasaan ibadah. Yang ketiga, membentuk akhlak, mengajarkan tanggung jawab. Yang keempat dan yang kelima adalah mendoakan anak. Pembahasan yang pertama adalah menanamkan tauhid kepada anak sejak dini. Sebagai seorang ibu memiliki peran yang kuat, memiliki peran yang utama dalam mendidik anak, menanamkan akidah anak sejak lahir. Sejak dini kita harus berani menanamkan akidah terhadap anak, memberikan pengertian bahwa kita wajib mencintai Allah, kita memberikan pengarahan bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu sangat banyak sekali. Maka anak akan mengerti, akan memahami secara perlahan bagaimana Allah sangat mencintai makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah mengajarkan pembiasaan dalam beribadah. Ibu memiliki peran vital dalam mengajarkan anak, terutama dalam beribadah. Yang utama adalah ibadah sholat yang paling pertama. Kita mengajarkan ibadah sholat anak, itu dimulai dari pembiasaan-pembiasaan sejak kecil. Mengajari anak membaca Al-Quran, itu harus dimulai sejak kecil. Membiasakan anak mengajari doa-doa harian, itu peran seorang ibu. Begitu besar tanggung jawab seorang ibu kepada anak. Sahabat ikromah yang dirahmati Allah, kita sebagai ibu harus menjadi penanggung jawab ya, di dalam mendidik anak di dalam keluarga. Jangan sampai anak kita tidak memiliki akidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengajarkan pembiasaan ibadah, dan yang ketiga membentuk akhlak. Peran ibu dalam membentuk akhlak, kita harus berani mengajarkan anak akhlak sejak dini. Mulai dari bertutur kata dengan baik, sopan santun terhadap siapapun dan dimanapun anak itu berada. Kita harus berani menanamkan hal itu semua mulai dari sejak dini.
Dan itu nanti akan menjadi pembiasaan-pembiasaan anak menjadi karakter yang baik. Dan yang keempat, mengajarkan tanggung jawab. Anak harus diberi tanggung jawab dengan baik. Jangan sampai anak-anak kita tidak memiliki tanggung jawab dengan baik. Tanggung jawab dengan baik adalah anak mampu melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan sholat. Dalam beribadah sholat itu membuktikan bahwa anak bertanggung jawab dalam beribadah, bertanggung jawab dalam bersosial, bertanggung jawab apabila anak melakukan kesalahan. Kita sebagai seorang ibu harus memiliki jiwa yang bijaksana dalam mendidik anak. Bagaimana anak itu memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang bertanggung jawab. Jika anak-anak kita melakukan kesalahan, maka kita harus beri dia tanggung jawab yang benar untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jangan malah kita membela anak yang salah. Kasih sayang seorang ibu bukan terus ketika anak salah kita bela, bukan seperti itu. Maka pembelaan kita adalah meluruskan kebijaksanaan kita sebagai seorang ibu adalah bagaimana anak itu terdidik menjadi anak yang berkarakter, menjadi anak yang memiliki tanggung jawab yang baik. Apabila anak salah, terus kita bela, anak itu nanti tidak memiliki karakter yang baik. Dia akan terus selalu bergantungan kepada orang lain. Jangan sampai kita mengajarkan seperti itu. Ibu harus memiliki kebijaksanaan, memiliki hati yang luas dalam menilai mana yang baik, mana yang buruk, yang harus dijalankan oleh anak. Jika anak melakukan kesalahan, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya anak memiliki karakter yang baik. Dan yang kelima adalah mendoakan anak. Mendoakan anak. Doa seorang ibu adalah salah satu doa yang paling mustajabah. Yang doanya bisa menembus langit dan tidak bisa diragukan lagi untuk tidak dikabulkan. Doa ibu dapat mengubah takdir menjadi perisai hidup serta penentu kesuksesan dunia akhirat. Sahabat, pemirsa Ikroma yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi contoh bagi anak-anak kita sebagai ibu yang baik, sebagai ibu yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Bisa menjadi ibu yang menanamkan ketauhidan, bisa menjadi ibu yang mengajarkan pembiasaan dalam beribadah, membentuk akhlak, bertanggung jawab, dan terus selalu mendoakan anak kita menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik, menjadi anak yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, dan menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Pemirsa Ikroma yang dirahmati Allah, sedikit materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Mari kita tetap berjihad sebagai ibu. An-nisa'u imadul billah. Perempuan adalah tiang negara. Mari kita bersama-sama menguat bersama sebagai seorang ibu untuk membentuk karakter anak menjadi generasi-generasi bangsa ini yang bisa dijadikan generasi-generasi andalan, menjadi garda depan penerus bangsa dan negara. Saya akhiri, apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.